Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana dari program studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembiayaan UMKM untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah pembiayaan KUMKM. Pertama yaitu definisi pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Bank sebagai media intermediasi keuangan atau financial intermediary institution, selain menghimpun dana masyarakat, bank juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga atau interest based. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Selanjutnya, pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, dan pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Sedangkan pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun. Pembiayaan syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Ayat 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pada perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah dan aturan yang digunakan yaitu hukum Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alur pembiayaan konsumtif pada bank syariah. Bagaimana sih alur pembiayaan konsumtif yang ada di bank syariah? Berikut penjelasannya. Pertama, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan datang langsung ke bank dengan membawa beberapa persyaratan tertentu. Kemudian, pihak bank akan memverifikasi kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh nasabah. Apakah persyaratan itu sudah lengkap atau belum? Setelah itu,
Pihak bank akan menganalisis calon nasabah. Hal-hal yang perlu dianalisis adalah meliputi 5C. Yang pertama, karakter atau kepribadian nasabah. Yang kedua, capacity atau kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan. Yang ketiga, kapital atau aset yang dimiliki oleh nasabah. Yang keempat, kolateral atau jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Dan yang kelima, condition of economy atau kondisi ekonomi dari nasabah. Lalu, kantor cabang akan menghubungi kantor pusat untuk pengajuan pembiayaan. Kemudian, kantor pusat akan melakukan BI Checking untuk mengetahui riwayat kredit nasabah. Kantor pusat akan mengutus unit pembiayaan untuk memutuskan pembiayaan akan diterima atau ditolak. Jika pembiayaan diterima, pihak bank akan melaksanakan akad dengan nasabah serta menandatangani sejumlah dokumen tertentu. Setelah pelaksanaan akad, pihak bank akan membeli barang kepada supplier sesuai dengan pesanan nasabah. Barang yang sudah dibeli akan dikirimkan oleh supplier kepada nasabah. Lalu, nasabah akan menerima barang dan dokumen yang dikirimkan oleh supplier kepada nasabah tersebut. Seperti itulah alur pembiayaan syariah yang ada di Bank Syariah. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembiayaan UMKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.